Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah eskalasi yang tiba-tiba mengguncang kawasan Timur Tengah. Hanya dalam hitungan hari setelah seorang pemimpin tertinggi Iran gugur pada 28 Februari 2026, roket mulai meluncur dari Lebanon menuju Israel Utara. Namun yang menarik, respons Israel ternyata jauh lebih besar dari sekedar balasan biasa. Pernahkah terpikirkan oleh Anda, mengapa sebuah serangan roket bisa berubah menjadi bombardir besar yang menghantam berbagai markas Hizbollah hingga ke sekitar Beirut? Apakah ini hanya balasan cepat atas serangan tersebut, atau sebenarnya ada pesan militer yang jauh lebih besar sedang dikirimkan? Karena dalam konflik Timur Tengah, setiap langkah militer hampir selalu menyimpan strategi yang tidak langsung terlihat di permukaan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Pada 28 Februari 2026, sebuah peristiwa besar mengguncang keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Serangan militer gabungan Israel dan Amerika Serikat menghantam sejumlah target strategis di Iran. Operasi ini dilaporkan menargetkan fasilitas militer dan jaringan komando yang selama ini dianggap menjadi pusat pengaruh Iran di kawasan. Namun dampak paling mengejutkan dari serangan tersebut bukan hanya kerusakan infrastruktur militer. Laporan yang muncul beberapa jam kemudian menyebutkan bahwa Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, gugur dalam serangan tersebut. Kematian seorang pemimpin tertinggi di tengah konflik kawasan bukanlah peristiwa biasa. Selama puluhan tahun, Khamenei menjadi simbol kekuatan ideologis sekaligus pengendali utama jaringan sekutu Iran di berbagai negara Timur Tengah. Dari Irak hingga Suriah, dari Yaman hingga Lebanon, pengaruh politik dan militer Iran seringkali bergerak melalui kelompok-kelompok yang memiliki kedekatan strategis dengan Tehran. Karena itu, ketika kabar kematian Khamenei muncul pada 28 Februari 2026, banyak pengamat langsung melihatnya sebagai titik perubahan besar dalam dinamika kawasan. Ketegangan tidak berlangsung lama sebelum merambat ke medan baru. Pada 2 Maret 2026, wilayah Israel Utara mulai menerima serangan roket dari arah Lebanon. Roket-roket tersebut diluncurkan oleh Hizbullah, kelompok bersenjata yang selama ini dikenal sebagai sekutu utama Iran di perbatasan Israel. Serangan ini tidak terjadi secara acak. Banyak analis menilai langkah tersebut sebagai respons langsung atas peristiwa yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Peluncuran roket pada 2 Maret 2026 membuka kembali salah satu front paling sensitif di Timur Tengah. Perbatasan Israel dan Lebanon telah lama menjadi titik panas sejak Perang Besar pada tahun 2006. Sejak saat itu, kedua pihak hidup dalam kondisi tegang namun relatif terkendali. Hizbullah membangun jaringan militer yang luas di Lebanon Selatan, sementara Israel terus memantau setiap pergerakan yang dianggap berpotensi menjadi ancaman. Ketika roket mulai jatuh di wilayah Israel Utara pada 2 Maret 2026, situasi yang selama ini dijaga rapuh itu langsung berubah. Serangan tersebut tidak hanya memicu sirene peringatan di berbagai kota dekat perbatasan, tetapi juga mengirim pesan politik yang jelas. Hizbullah tampaknya ingin menunjukkan bahwa peristiwa di Iran tidak akan dibiarkan tanpa reaksi. Namun, langkah tersebut juga membawa konsekuensi serius. Setiap serangan roket ke wilayah Israel hampir selalu diikuti oleh respons militer yang keras. Dalam hitungan jam setelah roket diluncurkan pada 2 Maret 2026, militer Israel mulai bersiap melakukan operasi balasan. Jet tempur mulai bergerak menuju langit Lebanon, sementara sistem pertahanan udara Israel siaga menghadapi kemungkinan gelombang serangan lanjutan. Ketika malam mulai turun pada hari yang sama, tanda-tanda eskalasi semakin terlihat. Pesawat tempur Israel mulai memasuki wilayah udara Lebanon dan bersiap menghantam berbagai target yang diyakini berkaitan dengan jaringan militer Hizbullah. Di titik inilah konflik yang sebelumnya dipicu oleh satu serangan roket mulai berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar.
Beberapa jam setelah peluncuran roket pada 2 Maret 2026, serangan udara Israel mulai mengguncang berbagai wilayah di Lebanon. Operasi ini menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang dalam beberapa hari berikutnya akan mengubah situasi keamanan di perbatasan utara Israel secara drastis. Pada 2 Maret 2026, beberapa jam setelah roket diluncurkan dari Lebanon ke wilayah Israel Utara, militer Israel mulai menjalankan operasi balasan yang jauh lebih luas dari sekadar respons terbatas. Jet tempur Israel bergerak menuju berbagai titik yang selama ini diketahui sebagai lokasi fasilitas militer Hizbullah. Serangan udara pertama menghantam sejumlah posisi di Lebanon Selatan yang diyakini digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata dan peluncur roket. Ledakan mulai terdengar di berbagai desa dekat perbatasan. Dalam waktu singkat, operasi militer tersebut berkembang menjadi rangkaian serangan terkoordinasi. Pesawat tempur Israel tidak hanya menyerang satu atau dua lokasi, tetapi menghantam beberapa titik sekaligus. Target yang diserang mencakup depo senjata, gudang logistik, serta fasilitas komunikasi yang diduga digunakan untuk mengatur operasi militer Hizbullah. Serangan udara terus berlangsung sepanjang malam pada 2 Maret 2026. Di berbagai wilayah Lebanon Selatan, cahaya ledakan terlihat dari kejauhan ketika bom presisi menghantam bangunan yang dianggap sebagai bagian dari jaringan militer Hizbullah. Situasi ini menunjukkan bahwa Israel tidak hanya berusaha menghentikan peluncuran roket pada hari itu, tetapi juga mencoba menekan kemampuan militer kelompok tersebut secara lebih luas. Memasuki 3 Maret 2026, operasi Israel justru semakin meluas. Jet tempur kembali melancarkan gelombang serangan baru yang kali ini menyasar target yang lebih strategis. Salah satu serangan yang paling menarik perhatian terjadi di wilayah pinggiran selatan Beirut. Kawasan ini selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu basis terkuat Hizbullah di Lebanon. Ketika ledakan terdengar di wilayah tersebut pada 3 Maret 2026, banyak pengamat mulai melihat adanya pola berbeda dalam operasi Israel. Serangan tidak lagi hanya berfokus pada area perbatasan, tetapi mulai menjangkau lokasi yang memiliki nilai komando dan pengaruh politik bagi Hizbullah. Ini menunjukkan bahwa operasi tersebut kemungkinan telah dirancang dengan tujuan yang lebih besar daripada sekedar menghentikan serangan roket. Beberapa laporan juga menyebut bahwa salah satu serangan Israel pada 2 Maret 2026 menargetkan tokoh penting dalam struktur intelijen Hizbullah. Serangan itu dilaporkan menghantam sebuah bangunan di Beirut yang digunakan sebagai pusat aktivitas intelijen kelompok tersebut. Target seperti ini biasanya dipilih ketika sebuah operasi militer bertujuan mengganggu kemampuan musuh dalam mengatur dan mengkoordinasikan kekuatan mereka. Selain serangan udara, pada 3 Maret 2026, militer Israel juga mulai memindahkan tambahan pasukan ke wilayah dekat perbatasan. Pergerakan pasukan ini memperlihatkan bahwa situasi di front utara tidak lagi dianggap sebagai insiden sementara. Penguatan posisi militer biasanya dilakukan ketika sebuah negara bersiap menghadapi kemungkinan konflik yang berlangsung lebih lama. Serangan udara terus berlangsung sepanjang hari pada 3 Maret 2026. Ledakan demi ledakan mengguncang berbagai lokasi yang diyakini menjadi bagian dari jaringan militer Hizbullah. Setiap target yang dihantam memperlihatkan satu pola yang semakin jelas. Operasi Israel tampaknya diarahkan untuk menekan struktur militer Hizbullah secara sistematis. Situasi ini membuat ketegangan di kawasan meningkat tajam. Front Lebanon yang selama ini berada dalam kondisi tegang namun relatif terkendali, kini kembali berubah menjadi medan konflik aktif. Eskalasi yang terjadi pada 2 hingga 3 Maret 2026 menjadi tanda bahwa pertempuran antara Israel dan Hizbullah tidak lagi berada pada tahap respons terbatas. Pada 4 Maret 2026, situasi di perbatasan Israel dan Lebanon memasuki fase yang jauh lebih serius. Setelah 2 hari bombardir udara yang menghantam berbagai fasilitas militer Hizbullah, militer Israel mengeluarkan instruksi yang langsung mengubah kondisi di wilayah Lebanon Selatan. Warga sipil yang tinggal di banyak desa dekat perbatasan diminta segera meninggalkan rumah mereka dan bergerak ke arah utara. Pengumuman tersebut menyebar cepat melalui berbagai saluran komunikasi. Pesan peringatan disampaikan kepada penduduk agar tidak tetap berada di wilayah yang dianggap berpotensi menjadi zona operasi militer. Dalam waktu singkat, puluhan ribu orang mulai bergerak meninggalkan desa-desa di Lebanon Selatan. Jalan-jalan dipenuhi kendaraan yang membawa keluarga dan barang seadanya menuju wilayah yang dianggap lebih aman. Dalam dunia militer,
Perintah evakuasi massal seperti yang terjadi pada 4 Maret 2026 jarang dikeluarkan tanpa alasan besar. Ketika sebuah wilayah diminta dikosongkan, biasanya itu berarti operasi militer yang akan berlangsung memiliki intensitas tinggi. Dengan kata lain, militer ingin memastikan bahwa ruang tempur tidak lagi dipenuhi oleh penduduk sipil. Pergerakan warga yang mengungsi pada hari itu menjadi pemandangan yang sangat mencolok. Konvoi mobil terlihat bergerak ke arah utara melewati berbagai jalan desa. Banyak keluarga membawa barang-barang penting yang bisa mereka bawa dengan cepat. Sebagian lainnya hanya meninggalkan rumah dengan pakaian yang mereka kenakan. Situasi ini menunjukkan betapa cepatnya eskalasi konflik berkembang dalam beberapa hari saja. Pada saat yang sama, jet tempur Israel masih terus terlihat di langit Lebanon Selatan. Serangan udara belum berhenti sejak dimulai 2 hari sebelumnya. Ledakan masih terdengar di beberapa lokasi yang diyakini menjadi bagian dari jaringan militer Hizbullah. Infrastruktur yang dianggap berkaitan dengan peluncuran roket dan penyimpanan senjata menjadi target utama operasi tersebut. Ketika evakuasi berlangsung pada 4 Maret 2026, para pengamat militer mulai melihat gambaran yang lebih luas dari rangkaian peristiwa sejak akhir Februari. Serangan roket yang diluncurkan pada 2 Maret memicu respons militer yang berkembang jauh melampaui skala awal konflik. Dalam hitungan hari, situasi berubah dari pertukaran serangan terbatas menjadi operasi udara yang meluas di wilayah Lebanon. Langkah Israel meminta warga meninggalkan wilayah selatan juga memperlihatkan bahwa operasi militer tersebut kemungkinan belum mencapai titik akhirnya. Dalam banyak konflik sebelumnya, perintah evakuasi seperti ini sering muncul ketika militer sedang mempersiapkan tahap operasi berikutnya yang lebih intensif. Situasi pada 4 Maret 2026 akhirnya menciptakan tekanan besar di sepanjang perbatasan Israel dan Lebanon. Wilayah yang sebelumnya dihuni ribuan keluarga, kini perlahan berubah menjadi area yang semakin kosong. Ketika penduduk sipil mulai meninggalkan desa mereka, medan di selatan Lebanon mulai berubah menjadi ruang yang sepenuhnya dikuasai oleh dinamika militer. Sejak peristiwa besar yang terjadi pada akhir Februari hingga perkembangan terbaru pada 4 Maret 2026, konflik yang semula terlihat sebagai respons atas satu serangan roket, telah berkembang menjadi eskalasi yang jauh lebih luas di kawasan perbatasan utara Israel. Dalam hitungan hari, rangkaian peristiwa sejak 28 Februari 2026 telah mengubah situasi keamanan di Timur Tengah secara drastis. Serangan militer yang mengguncang Iran, peluncuran roket dari Lebanon pada 2 Maret 2026, hingga bombardir besar yang berlangsung pada 2 hingga 3 Maret 2026 memperlihatkan bagaimana satu peristiwa dapat memicu reaksi berantai di kawasan yang sejak lama dipenuhi ketegangan. Ketika perintah evakuasi dikeluarkan pada 4 Maret 2026 dan puluhan ribu warga mulai meninggalkan wilayah Lebanon Selatan, peta konflik di perbatasan Israel kembali berubah. Wilayah yang sebelumnya dihuni oleh kehidupan sehari-hari, kini perlahan berubah menjadi ruang yang dipenuhi aktivitas militer. Sementara dunia internasional terus memantau perkembangan yang bergerak sangat cepat. Konflik ini menunjukkan betapa rapuhnya keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Dalam waktu yang sangat singkat, keputusan militer di satu negara dapat memicu gelombang respons dari berbagai pihak lain di kawasan. Setiap langkah yang diambil tidak hanya berdampak pada satu wilayah, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas geopolitik yang jauh lebih luas. Itulah rangkaian fakta dan perkembangan terbaru yang perlu dipahami untuk melihat gambaran besar konflik yang sedang berlangsung. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta menarik lainnya yang akan kami bahas berikutnya.